Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naisila Azhara Putri dari Program Studi Manajemen Haji dan Umroh Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Saya dari kelas A. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah studi hadis yang akan membahas 3 hadis, yaitu yang pertama ada hadis masyhur, yang kedua ada hadis sahih li ghairihi, dan yang terakhir ada hadis mu'allaq. Dari ketiga hadis ini saya akan membahas pengertian, ciri-ciri, serta contoh dari masing-masing 3 hadis tersebut. Baik, yang pertama adalah hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang ataupun lebih pada setiap tingkatan sanadnya, tetapi jumlah perawinya belum mencapai derajat mutawatir. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari hadis masyhur. Ciri-ciri dari hadis masyhur yang pertama adalah hadis ini diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih pada setiap tingkatan sanadnya. Hadis ini bisa berstatus sahih, hasan, dan dhaif, tergantung pada kualitas perawinya. Hadis ini tidak mencapai derajat mutawatir. Selanjutnya adalah contoh dari hadis masyhur. Contoh dari hadis masyhur adalah seorang muslim sejati adalah seseorang muslim yang tidak menyakiti orang lain dengan perkataan ataupun dengan perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis ini, Islam itu menekankan kepada seorang muslim atau mengajarkan kepada seorang muslim untuk berakhlak mulia. Dan keimanan itu harus terlihat dari sikap dan perilaku pada seorang muslim. Dan juga seorang muslim harus menjadi sumber rasa aman, bukan menjadi sumber rasa ketakutan. Hal ini bisa dicontohkan atau bisa kita lihat pada kehidupan saat ini seperti etika dalam bermedia sosial, di mana kita dilarang menyebar ujaran kebencian pada media sosial atau dalam bermedia sosial. Selanjutnya kita juga harus menjaga adab dan pergaulan yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, kita juga harus menjaga kedamaian dan menjaga rasa persaudaraan antar sesama muslim. Yang kedua adalah hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang awalnya tidak sahih atau biasanya berstatus hasan, kemudian bisa sahih karena dikuatkan oleh hadis lain yang serupa atau sejenis dengan hadis sahih li ghairihi. Kenapa hal ini bisa terjadi atau hadis sahih li ghairihi ini bisa naik derajat? Karena yang pertama diriwayatkan oleh beberapa jalur sanad. Kemudian setiap jalur tersebut memiliki kelemahan yang ringan, dan juga kelemahan tersebut ditutupi oleh beberapa jalur yang lain. Kemudian ciri-ciri dari hadis sahih li ghairihi adalah hadis ini awalnya berstatus hasan. Kemudian hadis ini diperkuat oleh hadis lain yang sejenis ataupun serupa. Hadis ini memiliki syawahid atau yang disebut juga dengan hadis lain dengan makna yang sama. Hadis ini juga memiliki mutabi atau yang disebut juga dengan hadis lain dengan sanad yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah dalam hukum Islam. Sebagai contohnya bisa diambil dari hadis yang berbunyi, barang siapa yang berwudu lalu membaca doa setelahnya, maka dibukakan baginya pintu-pintu surga. Nah, hadis ini diriwayatkan
oleh beberapa jalur sanad, diantaranya adalah Imam Muslim, dan diperkuat oleh periwayat lainnya. Jadi hadis ini adalah hadis yang menunjukkan bahwa kekuatan hadis bisa berasal dari dukungan atau periwayatan lain dari hadis yang sepadan. Yang terakhir adalah hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq adalah hadis yang sanadnya terputus dari awal, yaitu satu atau lebih perawinya tidak disebutkan oleh penyusun kitab hadis. Biasanya disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tanpa menyebutkan dari siapa ia menerima hadis tersebut. Ciri-ciri dari hadis mu'allaq adalah yang pertama, sanad tidak lengkap dari awal. Yang kedua, perawi pertama tidak disebutkan. Yang ketiga adalah banyaknya ditemukan dalam Sahih Bukhari. Dan yang terakhir biasanya ditulis secara singkat. Contoh dari hadis mu'allaq adalah dalam Sahih Bukhari sering ditemukan kalimat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tanpa menyebutkan sahabat, tabi'in, dan rantai sanadnya itu secara lengkap. Hal ini disebut mu'allaq karena sanadnya digugurkan. Jika sanadnya lengkap ditemukan di kitab lain, maka status hadis bisa sahih. Kemudian jika tidak, maka hadis tersebut tidak bisa dijadikan hujjah. Baik, kesimpulan dari pembahasan ketiga hadis tadi, yang pertama adalah hadis masyhur dilihat dari jumlah perawinya. Kemudian hadis sahih li ghairihi dilihat dari penguatan riwayatnya. Yang terakhir adalah hadis mu'allaq dilihat dari keterputusan sanad hadis tersebut. Ketiganya penting untuk dipahami agar kita tidak salah dalam menggunakan hadis sebagai dalil dalam sumber hukum Islam.